Sahabat GBB yang Tuhan Yesus kasihi, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Saya Pendeta Agus Sugiarto dalam tugas perutusan selaku Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Setiabudi, Jakarta Selatan. Dengan penuh sukacita saya menyapa sahabat GPIB dalam program Naikol malam hari ini. Bersama kita akan merenungkan sabda Tuhan sebelum kita masuk dalam peristirahatan di malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah. Mari berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Engkau boleh menghimpun kami kembali di sekitar sabda-Mu dan kami hendak merenungkannya. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan ini, lalu kami memaknai, menghayatinya di hari-hari hidup kami. Secara khusus ketika kami akan memasuki peristirahatan di malam hari ini. Bersabdalah kami mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka kitab Kidung Agung, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11, demikian kutipannya. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya dari kain ungu, bagian dalamnya dihias dengan cinta oleh putri-putri Yerusalem. Putri-putri Sion keluarlah, dan lihatlah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan padanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kegembiraan hatinya. Demikian kutipan teks Alkitab yang saya baca dari Terjemahan Baru edisi 2 atau TB2 Lembaga Alkitab Indonesia. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, dengan ekspresifnya melalui pilihan kata yang sangat puitis, kitab ini mengajak kita berimajinasi tentang sebuah momen ketika prosesi peristiwa perkawinan di dalam dengan resepsi yang begitu agung terjadi. Dan imajinasi itu membawa kita untuk menghayati betapa indah untuk semua peristiwa yang sangat ornamental, sangat dekoratif, sehingga dari segi estetik membawa kita untuk kagum dan takjub. Sebuah arak-arakan perkawinan dalam konteks kerajaan yang begitu megah. Dan apa yang digambarkan dalam kitab Kidung Agung ini mengangkat sebuah peristiwa di mana hati kita pun ikut takjub atas peristiwa prosesi arak-arakan dan resepsi perkawinan itu. Apapun yang kemudian dialami adalah sebuah peristiwa di mana umat Israel menghayati akan kehadiran Allah yang kemudian datang menjumpai mereka sebagai umat, bagaikan momentum peristiwa ketika prosesi perkawinan itu sementara sedang digelar dan di dalamnya begitu megah, indah, sehingga secara estetik kekaguman itu terpicu dan memicu seiring dengan siapapun yang bisa menghayati bagian dari teks ini. Tapi bukan hanya bahwa segi ornamental atau dekoratif untuk mengagumi kekaguman peristiwa perkawinan di dalam prosesi arak-arakan yang sementara terjadi, tapi juga tentang bagaimana pengajaran tentang mereka yang berjumpa dengan Allah yang dihayati dalam sebuah titik temu perjumpaan sehingga hidup dirayakan, dan itu menguatkan mereka tentang keindahan hidup yang dialami, tapi juga membawa mereka kepada titik pemahaman tentang Allah yang datang menjumpai mereka sehingga ada selebrasi, sehingga ada perayaan atas perjumpaan itu. Dan itu membawa sikap devosi dan bakti mereka sebagai umat yang menghayati perjumpaan itu sebagai sebuah dimensi keilahian yang dihayati dalam keseharian. Menarik bahwa dengan menggunakan bahasa puitis ini, lalu imajinasi kita diantar untuk menghayati prosesi perkawinan dalam resepsi dan perayaan yang begitu megah, begitu indah, mengagumkan, bahkan membawa sikap devosi karena peristiwa yang memukau itu, adalah Israel yang memaknai kesehariannya sebagai sebuah perjumpaan dengan Allah sendiri. Sehingga keseharian itu memiliki dimensi transendensi.
pengalaman hari-hari itu memiliki dimensi keilahian di mana Allah hadir berjumpa dengan mereka sebagai umat, dan mereka sebagai umat berjumpa dengan Allah sendiri bagaikan arak-arakan dan prosesi serta resepsi perkawinan yang digelar dengan begitu indahnya, begitu megahnya. Kita telah menghayati hari ini seiring dengan semua pengalaman yang bisa kita alami, kemudian kita maknai, kita nilai, dan kita putuskan. Moga adalah kita yang merayakan hidup di hari ini seiring dengan setiap pengalaman itu. Pengalaman di mana kita mengingat, kita memikirkan, kita menghendaki, lalu bermuara kepada sebuah tindakan merayakan hidup karena mengalami pengalaman perjumpaan dengan Allah lewat peristiwa sepanjang hari ini. Dan jika kitab Kidung Agung ini mengekspresikan dengan bahasa puitis sehingga imajinasi kita mengagumi prosesi perkawinan dan resepsinya yang begitu agung dan meriah itu, moga hari ini pun kita rayakan sebagai sebuah peristiwa perjumpaan yang memberikan kepada kita kekaguman atas hidup yang sudah kita lalui hari ini. Termasuk saat-saat ketika sakit, sedih, takut, cemas, patah arang, atau kita merasa pada titik terendah. Semua pengalaman itu sejatinya adalah pengalaman perjumpaan dalam titik temu mendekat dengan Allah sendiri yang berkenan menjumpai kita, sama seperti mempelai yang bersama-sama saling berjumpa mengalami sebuah prosesi dan resepsi perkawinan yang mengagumkan dan memukau itu. Adakah kita yang kemudian melihatnya juga sebagai sebuah titik perjumpaan untuk pengalaman di hari ini? Sebelum kemudian kita membaringkan diri dan kemudian beristirahat di malam ini, lalu menghayati semua peristiwa di mana di dalamnya kita merayakan kehidupan di hari ini karena mengalami Allah dalam setiap peristiwa dan pengalaman yang sudah kita lalui itu. Finding God in all things, menemukan Allah dalam segala. Sama seperti kita merayakan hidup di hari ini, seperti kekaguman atas peristiwa prosesi dan resepsi perkawinan yang dirayakan sebagai sebuah selebrasi yang begitu agung dalam konteks kerajaan yang diimajinasikan dengan begitu baik dalam kitab Kidung Agung ini. Moga di dalamnya adalah kita semua yang boleh merayakan hidup di hari ini sembari bersyukur untuk setiap peristiwa yang sudah kita lalui itu. Jika kita hendak membaringkan diri dan memasuki malam hari ini di dalam istirahat kita, moga adalah kita yang kemudian mengingat, memikirkan, menghendaki, lalu melakukan apa yang menjadi sebuah bentuk selebrasi dan perayaan atas hidup di hari ini. Dan itu karena pengalaman perjumpaan kita dengan Allah sendiri. Seperti pertemuan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam prosesi dan resepsi perkawinan yang dirayakan sebagai sebuah selebrasi yang begitu agung, sehingga di dalamnya ada kegaguman karena rasa syukur untuk peristiwa cinta yang dihayati dan dirayakan itu. Moga adalah kita semua yang menghayati itu sembari bersyukur atas semua pengalaman perjumpaan yang sudah kita alami di hari ini. Dan pengalaman itu adalah pengalaman perjumpaan dengan Allah sendiri. Pengalaman cinta, mengalami dan membagi cinta, serta bersyukur atas cinta itu. Selamat memasuki istirahat di malam hari ini. Moga kita penuh dengan cinta yang di dalamnya bersyukur karena merayakan hidup di hari ini dengan sebuah selebrasi memuliakan dan mengagungkan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena di malam hari ini sebelum kami membaringkan diri dan tidur, untuk semua pengalaman yang sudah kami alami hari ini, moga adalah selebrasi iman yang kami hayati dan kami syukuri, karena merupakan pengalaman perjumpaan dengan Engkau lewat setiap pengalaman dan peristiwa yang kami hayati di hari ini. Terima kasih untuk apa yang sudah kami alami dalam salam, sapa, dan jumpa. Moga pengalaman hari ini adalah sebuah selebrasi yang kami naikkan dengan penuh ungkapan syukur, karena di dalamnya adalah pengalaman perjumpaan dengan Engkau jua. Bantulah kami agar kami penuh dengan cinta. Sini dengan kami merayakan cinta di hari ini, lalu memaknainya sembari kami bersyukur bahwa di hari esok pun kami akan menemukan cinta di dalam dan bersama Engkau jua yang hadir lewat setiap peristiwa dan pengalaman
yang meneguhkan kami bahwa langkah kami tidak sendiri. Terima kasih atas apa yang boleh kami hayati di hari ini. Moga setiap perayaan dan selebrasi iman yang kami boleh alami, seiring dengan apa yang kami ingat, apa yang kami pikir, apa yang kami kendaki, lalu apa yang kami lakukan, itu sungguh-sungguh menjadikan kami sebuah pengalaman yang begitu indah. Kami alami, kami maknai, kami nilai, lalu kami putuskan di dalam dan bersama-sama dengan Engkau, seiring dengan hati kecil kami yang bersyukur untuk semua pengalaman indah yang boleh kami alami itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua bentuk selebrasi hidup yang boleh kami alami di hari ini. Moga dalam sakit, dalam sehat, dalam untung, dalam malang, dalam sedih, dalam gembira, air mata, keringat yang mewarnai, ataukah semangat berkobar-kobar atas setiap peristiwa yang boleh kami lihat sebagai sebuah selebrasi, boleh kami hayatinya sebagai sebuah pengalaman indah, karena pengalaman perjumpaan dengan Engkau di hari-hari kehidupan kami. Terima kasih untuk sebuah yang boleh kami alami di hari ini. Terpujilah nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita sekalian seiring dengan semua bentuk selebrasi yang sudah kita hayati di hari ini sebagai bentuk perayaan iman yang kita syukuri karena pengalaman perjumpaan dengan Allah Tritunggal saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.
Tuhan.